Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Di antaranya nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita, Panglima Islam, penegak keadilan, pemberantas kebatilan, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini atau di konten video saya kali ini berbeda dengan video sebelumnya, di mana untuk konten kali ini saya akan membahas sedikit tentang tafsir surat Al-Fatihah. Di mana di video sebelumnya saya membaca surat Al-Fatihah dan di situ tertera dengan bacaan teks dan artinya. Dan di video kedua ada bacaan surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 30. Sama juga tertera teks bacaan dan artinya. Oke, untuk tafsir surat Al-Fatihah dilansir dari muslim.or.id. Tafsir surat Al-Fatihah ditulis oleh Ari Wahyudi SSI dan dipublikasikan 12 Mei 2008. Sudah hampir 12 tahun. Dan di sini juga tertera daftar isi. Kalau mungkin di video saya kali ini kurang jelas, kalian bisa kunjungi di Google. Daftar isi ada keutamaan surat Al-Fatihah. Membaca Fatihah adalah rukun sholat. Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Penjelasan tentang bacaan ta'awudz dan basmalah, penjelasan kandungan surat, kesimpulan isi surat. Oke, langsung saja. Keutamaan surat Al-Fatihah. Pertama, membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Nabi SAW bersabda yang artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dalam sabda yang lain beliau mengatakan yang artinya, barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah, maka sholatnya pincang atau hidaj. Hadis riwayat Muslim. Makna dari hidaj adalah kurang, sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut tidak lengkap. Berdasarkan hadis ini dan hadis sebelumnya, para imam seperti Imam Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan para sahabatnya, serta mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum membaca Al-Fatihah di dalam sholat adalah wajib, tidak sah sholat tanpanya. Oke, langsung yang kedua, Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Dari Abu Sa'id Rafi Ibnul Mu'ara radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Fatihah. Itulah As-Sabul Matsani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari, dinukil dan radhiyallahu salim. Langsung kita ke penjelasan tentang bacaan ta'awudz dan basmalah. Makna bacaan ta'awudz.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maknanya, aku berlindung kepada Allah dari kejelekan godaan syaitan agar tidak menimpakan bahaya kepadaku dalam urusan agama maupun duniaku. Syaitan selalu menempatkan dirinya sebagai musuh bagi kalian. Oleh sebab itu, maka jadikanlah diri kalian sebagai musuh baginya. Syaitan bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia. Allah menceritakan sumpah syaitan ini dalam Al-Quran. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul. Demi kemuliaanmu, sungguh aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih, yang diberi anugerah keikhlasan. Quran Surat Sad ayat 82-83. Dengan demikian tidak ada yang bisa selamat dari jerat-jerat syaitan kecuali orang-orang yang ikhlas. Isti'azah atau ta'awuz, meminta perlindungan, adalah ibadah. Oleh sebab itu, ia tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, karena menunjukkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Orang yang baik tauhidnya akan senantiasa merasa khawatir kalau dirinya terjerumus dalam kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang demikian takut kepada syirik sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah, wajtubni wa baniya an na'budan asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Quran Surat Ibrahim ayat 35. Ini menunjukkan bahwasannya tauhid yang kokoh akan menyisakan kelezatan di dalam hati kaum yang beriman. Yang bisa merasakan kelezatannya hanyalah orang-orang yang benar-benar memahaminya. Syaitan yang berusaha menyesatkan umat manusia ini terdiri dari golongan jin dan manusia. Hal itu sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang artinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan syayatin al-insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi, yaitu musuh yang berupa syaitan dari golongan manusia dan jin. Sebagian mereka mewahyukan kepada sebagian yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk memperdaya manusia. Quran Surat Al-An'am 112. Diringkas dari Syahru Ma'ani Syuratil Fatihah, Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizallah. Langsung kita ke bacaan, makna bacaan bismillah. Dari ta'uj ke bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maknanya, aku memulai bacaanku ini seraya meminta barokah dengan menyebut seluruh nama Allah. Meminta barokah kepada Allah artinya meminta tambahan dan peningkatan amal kebaikan dan pahalanya. Barokah adalah milik Allah. Allah memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi barokah bukanlah milik manusia yang bisa mereka berikan kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Syahru Ma'ani Suratul Fatihah, Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizallah. Allah adalah satu-satunya sesembahan yang berhak diibadahi dengan disertai rasa cinta, takut dan harap. Segala bentuk ibadah hanya boleh ditujukan kepadanya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua nama Allah di antara sekian banyak Asmaul Husna yang dimilikinya. Maknanya adalah Allah memiliki kasih sayang yang begitu luas dan agung. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu.
Akan tetapi Allah hanya melimpahkan rahmat-Nya yang sempurna kepada hamba-hamba yang bertakwa dan mengikuti ajaran para nabi dan rasul. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat yang mutlak, yaitu rahmat yang akan mengantarkan mereka menuju kebahagiaan abadi. Adapun orang yang tidak bertakwa dan tidak mengikuti ajaran Nabi, maka dia akan terhalangi mendapatkan rahmat yang sempurna ini. Lihat Taisir Lathifil Ma'ana'an di halaman 19. Oke, sekali lagi jika kalian kurang jelas dengan video saya ini mengenai tafsir surat Al-Fatihah, bisa kalian kunjungi di Google. Tinggal masuk Google Chrome atau yang lain, kalian tulis tafsir surat Al-Fatihah. Dan saya di sini menemukan blog yang menurut saya cukup bisa dimengerti dan mudah dimengerti, yaitu https://muslim.org.id. Lanjut. Penjelasan kandungan surat. Makna ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. Makna alhamdu adalah pujian kepada Allah karena sifat-sifat kesempurnaannya, dan juga karena perbuatan-perbuatannya yang tidak pernah lepas dari sifat memberikan karunia atau menegakkan keadilan. Perbuatan Allah senantiasa mengandung hikmah yang sempurna. Pujian yang diberikan oleh seorang hamba akan semakin bertambah sempurna apabila diiringi dengan rasa cinta dan ketundukan dalam dirinya kepada Allah. Makna dari kata Rabb adalah murrabi, yang mentarbiyah, pembimbing dan pemelihara. Inilah bentuk tarbiyah umum yang meliputi seluruh makhluk, yang baik maupun yang jahat. Adapun tarbiyah yang khusus hanya diberikan Allah kepada para nabi dan pengikut-pengikut mereka. Selain itu, Allah juga menolong mereka dengan menyingkirkan segala macam penghalang dan rintangan yang akan menjauhkan mereka dari kebaikan dan kebahagiaan mereka yang abadi. Oleh sebab itu, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi ini meminta kepadanya. Mereka semua meminta kepadanya baik dengan ucapan lisannya maupun dengan ekspresi dirinya. Makna ayat kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah nama Allah. Sebagian diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah bahwa Allah memiliki nama-nama yang terindah. Allah Ta'ala berfirman, milik Allah nama-nama yang terindah, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebutnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Setiap nama Allah mengandung sifat. Oleh sebab itu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah merupakan sebagian yang terpisahkan dari keimanan kepada Allah. Jadi dari makna ayat kedua surat Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim, ini lebih ke nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Oke, lanjut. Makna ayat ketiga. Maliki Yaumiddin, yang menguasai pada hari pembalasan. Malik adalah zat yang memiliki kekuasaan atau penguasa. Penguasa itu berhak untuk memerintah dan melarang orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dia juga berhak untuk mengajar pahala dan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Yaumiddin adalah hari kiamat. Disebut sebagai hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan menerima balasan amal baik maupun buruk yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Pada hari itulah tampak dengan sangat jelas bagi manusia kemahakuasaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Makna ayat keempat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan.
Kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah permintaan tolong kepadamu. Di dalam ayat ini objek kalimat yaitu iyyaka diletakkan di depan, padahal asalnya adalah na'buduka yang artinya kami menyembahmu. Dengan mendahulukan objek kalimat yang seharusnya di belakang menunjukkan adanya pembatasan dan pengkhususan. Artinya ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selainnya. Sehingga makna dari ayat ini adalah kami menyembahmu dan kami tidak menyembah selainmu. Kami meminta tolong kepadamu dan kami tidak meminta tolong kepada selainmu. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Makna ayat kelima. Ihdinas syiratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Maknanya, tunjukilah, bimbinglah dan berikanlah taufik kepada kami untuk meniti syiratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jalan lurus itu adalah jalan yang terang dan jelas serta mengantarkan orang yang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah dan berhasil menggapai surganya. Pegal juga main-main. Hakikat jalan lurus, syiratal mustaqim, adalah memahami kebenaran dan mengamalkannya. Oleh karena itu, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ketika kami berjalan di atasnya. Yang dimaksud dengan hidayah menuju jalan lurus yaitu hidayah supaya bisa memeluk erat-erat agama Islam dan meninggalkan seluruh agama yang lainnya. Adapun hidayah di atas jalan lurus ialah hidayah untuk bisa memahami dan mengamalkan rincian jalan Islam. Makna ayat ke-6. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, artinya yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa mereka ini adalah para nabi, orang-orang yang sidik atau jujur dan benar, para pejuang Islam yang mati syahid dan orang-orang saleh. Termasuk di dalam cakupan ungkapan orang yang diberi nikmat ialah setiap orang yang diberi anugerah keimanan kepada Allah Ta'ala. Mengenalnya dengan baik, mengetahui apa saja yang dicintainya, mengerti apa saja yang dimurkainya. Selain itu, dia juga mendapatkan taufik untuk melakukan hal-hal yang dicintai tersebut dan meninggalkan hal-hal yang membuat Allah murka. Jalan inilah yang akan mengantarkan hamba menggapai keridhaan Allah Ta'ala. Inilah jalan Islam. Islam yang ditegakkan di atas landasan iman, ilmu, amal dan disertai dengan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dan kemaksiatan. Makna ayat ke-7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Orang yang dimurkai adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran akan tetapi tidak mau mengamalkannya. Contohnya adalah kaum Yahudi dan semacamnya. Sedangkan orang yang tersesat adalah orang yang tidak mengamalkan kebenaran gara-gara kebodohan dan kesesatan mereka. Contohnya adalah orang-orang Nasrani dan semacamnya. Sehingga di dalam ayat ini tersimpan motivasi dan dorongan kepada kita supaya menempuh jalan kaum yang soleh. Ayat ini juga memperingatkan kepada kita untuk menjauhi jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang sesat dan menyimpang. Langsung kita ke kesimpulan isi surat. Surat yang demikian ringkas ini sungguhnya telah merangkum berbagai pelajaran yang tidak terangkum secara terpadu dalam surat-surat yang lain di dalam Al-Quran.
Surat ini mengandung intisari ketiga macam tauhid. Di dalam penggalan ayat Rabbil Alamin terkandung makna tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah menegaskan Allah dalam hal perbuatan-perbuatannya seperti mencipta, memberi rezeki, dan lain sebagainya. Di dalam kata Allah dan iyyaka na'budu terkandung makna tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam bentuk beribadah hanya kepadanya. Demikian juga di dalam panggalan ayat Alhamdu terkandung makna tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah telah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi dirinya sendiri. Demikian pula Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita adalah mengikuti Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan sifat-sifat kesempurnaan itu benar-benar dimiliki oleh Allah. Kita mengimani ayat ataupun hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah sebagaimana adanya, tanpa menolak maknanya ataupun menyerupakannya dengan sifat makhluk. Selain itu, surat ini juga mencakup intisari masalah kenabian, yaitu tersirat dari ayat Ihdinas syiratal mustaqim. Sebab jalan yang lurus tidak akan bisa ditempuh oleh hamba apabila tidak ada bimbingan wahyu yang dibawa oleh Rasul. Surat ini juga menetapkan bahwasannya amal-amal hamba itu pasti ada balasannya. Hal ini tampak dari ayat Maliki Yaumiddin. Karena pada hari kiamat nanti amal hamba akan dibalas. Ya Allah ya Rahman, sungguh menakjubkan isi surat ini. Maka tidak aneh apabila Rasulullah SAW menyebutkan bahwa surat paling agung di dalam Al-Quran. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Jauhkanlah kami dari jalan orang yang dimurkai dan sesat. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekian dari konten kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Khusus di channel saya atau di video-video saya, kita di sini belajar bersama. Apabila kekurangan pasti banyak lah. Silahkan kalian tulis di kolom komentar kurangnya bagaimana atau lebih baiknya bagaimana. Kita belajar bersama itu sangat mulia. Sekian dari saya. Jangan lupa terus belajar dan terus beribadah. Jika kalian menemukan situs-situs blog yang lebih terfavorit atau lebih mudah untuk dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan pada intinya kita belajar bersama, karena menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin dan muslimat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Guides to Happiness in Life.